Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngantuk loh ya, jangan ngantuk. Ini glosor. Memang cuacane kan wis ngene iki lah. Wadem. Ket nek bengi jam piro udane? Pokoknya tok wong masih turu kok krungu. Bangun tidur lagi. Bangun itu menuju kamar mandi tahajudan atau tidur lagi? Gak boleh ya kan? Tahajudan sambil mati lampu gak boleh ya kan? Gaya nih. Ya, meraba-raba tembok no. Kalau di rumah? Bapak Ibu bangunin enggak toh? Sulit dijelaskan. Tapi memang kasurnya banyak setannya, Bang. Kasur. Iya. Berarti besok ganti kasure. Kasur apa? Kasur pakai ini loh, apa namanya? Kloso apa jenengane? Tiker yang biasa bungkus mayit itu loh. Nah, tiker pandan. Bantalnya pakai kayu yang dikoak gitu. Berasa di Nabi saja, Nabi Muhammad lah. Bantalnya dari apa coba? Bantalnya Nabi Muhammad dari batu. Maksudnya supaya memang nggak nyenyak tidurnya. Kalau kita kan dibalik. Bagaimana caranya nyenyak? Bukan bagaimana cara tidak nyenyak. Kita bagaimana caranya nyenyak? Kurang empuk ya ditambahi. Kadang kan sudah ada kasur lantai, masih kurang tambahi selimut, ya kan? Bantal aja kurang tinggi sedikit gak enak, tambahi apalah, pakai sarung, pakai guling juga, dipeluk, kemudian apa? Kurang anget, pakai tambah boneka, pakai selimut. Kurang nyaman lagi Pak kalau nanti ada nyamuk, pakai obat nyamuk. Pokoknya jangan ada yang mengganggu. Itu kita senengannya balik ya kan. Lampunya kepadangan piye carane kira-kira nyaman. Makanya dijual juga ada lampu kamar itu ya. Ya kan lampu kamar kalau di rumah entah sampean pakai apa enggak? pakai. Nah, itu cuma yang ya peteng banget ya enggak. Ya itulah supaya enak gitu. Suasananya ya kan. Ada yang merah, ada yang itulah. Oh, yang kelap-kelip ya. Enggak kelap-kelip. Kamu kalau katrok jangan banget lah. Katrok tok ngono lho gak apa-apa. Tapi aja banget. Masa lampu kamar gak ngerti. Soalnya kamar saya ada lampu. Gelap-gelapan, Pak.
lugu tenan ya kan. Kalau lampu 5 menit 5 watt itu yang kuning itu lampu apa namanya? Nah, itu lampu PT itu. Yang, itu lebih anget. Kalau pengen anget sebenarnya pakainya lampu itu. Lampu ayam itu. Kalau putih kan enggak. Nah, lampu ayam itu kan 5 watt juga panas, anget. Pakainya sampean kayak gitu, tapi kamarnya jangan lebar-lebar. Kamar pas saya, engko lah anget. Kamar pas. Kamar pas terus kayak lampu. Engko lah anget. Tapi nek lampune 5 watt kamare 3 meter ya padha wae. Dhuwur nyatos. Wis dalam keadaan apapun ojo ngantuk. Nek ngantuk sampean dhewe sing isin. Nggih Pak Bu nggih. Sampean sing isin. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing gung maca sapa? Sing urung tau maca sapa iki? Hah? Ayo sapa sing gelem maca? Ojo. Ya, ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu wal adiyat utawi surah wal adiyat. Fa atharna bihi naq'a. Fa atharna mongko ngobah-ngobah sapa ashab. Ngobah-ngobah sapa ashab. Haijana tegese ngobah-ngobah sapa ashab bihi kelawan makan. Bihi kelawan makan. Makan maksudnya tempat. Bimakani aduwihina. Bimakani adu hunna kelawan panggonan musuhe ashab. Kelawan panggonan musuhe ahad au bidzalikal waqti utawa kelawan mengkono-mengkono waktu. Ngobah-ngobah nak'an ing bledug. Nak'an ing bledug. Khubaron tegese ing bledug li syiddati harakatihinna krana bangete obahe ashab. Krana bangete obahe ashab. Fawasatuna mongko nengan-nengahi sapa ashab. Nengan-nengahi sapa ashab bihi kelawan naq'a. Bihi kelawan naq'a. Bin naq'i tegese naq'a. Apa mau naq'a? Bledug ya. Jam'an ing papan. Jam'an ing pantan, pantani golongan. Minal aduwi saking musuh. Ai sirna tegese
dadi sapa ashab. Tegese dadi sapa ashab. Dadi iku wasatohu. Ada hunya. Iku wasatohu, ana tengah-tengahe adu. Iku wasatohu ana tengah-tengahe adu. Wa utifalan den atofake apa al fi'lu alal ismi ing atase isim li annahu krono temen setuhune isim iku fi ta'wilil fi'li ing dalem nakwil fi'il ay wallati tegese demi jaran aduna kang padha mlayu apa allati faurina mongko ngetokake apa allati sakwise ngetokake geni ya faurina iku mongko ngetokake geni apa allati fa'agurna mongko nuli gegerake apa allati jarane nuli gegerake sop apa allati innal insana temen setuhune manusa al kafir li rabbihi maring pangerane insan al kafir iku lakanudun akeh ngangasi lakafurun tegese akeh kufure yajhadu kang angas sapa insan ni'matahu i'ni nikmatir rabb ta'ala hale moho luhur sapa rabb wa innahu lan temen setuhune insan ala dzalika ing atase mengkono-mengkono kunut ing atase mengkono-mengkono kunut ai kunutihi tegese angase insan iku la syahidun yakti kang nyekseni yashhadu tegese nyekseni sapa insan ala nafsihi ngatasé awak dheweke insan bisun'ihi kelawan penggaweane insan wa innahu lan temen setune insan li hubbil khairi demi kebagusan ail mali tegese bondo iku la syadidun banget demene umume manusa do seneng bondo la syadidil hubbi tegese kang banget demene lahu maring khair iki sine bondo nek ngono mergo seneng harta payung khilu moko cetil medit sapa insan bihi kelawan khair iki bondo afala ya'lamu ana toh ora weruh sapa insan ana toh ora weruh sapa insan idza bu'thira ing dalem nalikane den gelar ai usira tegese den gelar wa ukhrijalan den toake apa ma perkara fil kuburi kang tetep ing dalem kuburan.
minal mauta saking pira-pira wong mati. Aibu itu tegese den tangekake sapa al mauta. Tegese den tangekake sapa al mauta. Wa khussila lan den pertelaake. Yubayinu tegese den pertelaake. Wa ufrizalan den edengake, ngedeng. Wa ufrizalan den edengake apa ma perkara fis suduri kang tetep ing dalem pira-pira ati. Fis suduri kang tetep ing dalem pira-pira ati. Al qulubi tegese pira-pira ati minal kufri. Saking kufur wal imani lan iman. Inna rabbahum temen setuhune pangerane nas bihim kelawan nas yauma idin ing dalem kene bundi bu'itsu fil kubur bu'thira ma fil kubur yauma idin ing dalem kene bu'thira ma fil kubur bangunkan dari kubur. Iku la khabirun yakti dat kang waspada. Li'alimin kang weruh fayujazihim mongko bakal males sapa Rabb ing nas. Fayujazihim mongko bakal males sapa Rabb ing nas ala kufrihim ing atase kufuren nas. Wa itu den balekake apa domir jam'an hale rupa lafaz jamak domire jamak nawron krana ningali li maknal insani maring maknane insan maknane manungsa wa hadhil jumlati utawi iki jumlah iku dalat nuduhake apa jumlah iku dalak nuduhake apa jumlah ala maf'uli ya'lamu ing atase maf'ule lafaz ya'lam. Ai ana tegese utawi ingsun iku nujazihi bakal males sapa ingsun ing insan bakal males sapa ingsun ing insan ala kufrihim waktama ing dalem waktune barang dzukira kang wis den sebut apa ma wa tu'ul laqalan den gantungake apa khabirun lafad khabirun bi yauma idzin kelawan lafad yauma idzin wa huwa utawi Gusti Allah taala iku khabirun zat kang waspada iku khabirun zat kang waspada daiman kang selawase li annahu krana temen satune mazukira iku yaumul majazati dinane males amal. Iku yaumul majazati dinane males. Yes. Surah wal adiyah disebut juga surah al-adiyah tanpa wawu ya, tanpa wawu. Surat al-adiyah itu tanpa wawu disebut. Wawune wawu kosam wal adiyati. Wal adiyati jaran sing bianter playune nganggo perang. Jadi jaran sing nganggo perang iki pancen banter-banter playune. Mergo nek ora banter ya ora dikanggoke.
Jadi hewan jaran itu termasuk istimewa karena juga dibuat sumpah atas ini sumpahnya Allah demi jaran kang banter. Ayate Gusti Allah dhabaha kang nyuwara temen. Suarane bianter. Suarane jaran piye? Kuwi ora banter. Ora banter. Ya, ora ngerti. Nek suarane bebek? Iya. Iya, iya. Di sana suara apa sampean? Semut. Monyet, Pak. Monyet. Iya, monyet. Monyet pas ya kan? Pas, Pak. Jadi kuda itu memang lanang wedok kecepatannya beda. Nek kuda iki kudane wedok, mlayune ora banter. Tapi nek kuda lanang banter. Tapi sing payu ku ya susu kuda. Iya. Iya kan? Hah? Lah iya. Merese kepiye liar ya ngono. Yang berbeda nggak bisa ditaruh, Pak. Kudune ngono ya kan. Tapi mah pokok sing dibuat kata kok liar. Jadi iki sebagai korinah sebenarnya, sebagai kondisi. Sak liar-liare wong wedok si kecekel. Sak liar-liare wong wedok iso kecekel. Iku payu ya karuan. Makanya ketika Nabi Musa dan bolone perang, kuwi Nabi Musa karo bolone iku nganggone kabeh diperintahkan kon nganggo kuda wedok. Lunga dhisik Nabi Musa sak bolo-bolone iku lunga dhisik. Nah, jenenge dikejar iku posisine di depan, ya kan. Sing ngejar di belakang rombongan Fir'aun ngejari karo kuda lanang. Kira-kira kekejar apa ora? Ya kekejar. Cara sampai Nabi Musa bodoh apa enggak? Lah wong balapan kok nganggone keduwe kuda we. Kudune nek bianter nek padha lanange ora kecekel. Lah kuwi nganggone kuda wedok. Ya. Lah ketika sak banter-bantere mecuti sak banter-bantere wedok mlayune ya ngono kuwi. Tapi lanang bus. Akhirnya singkat cerita apa? Ya kecekel. Oh kecekel ter apa? Apa to nek terpepet ya? Terpepet. Bukan. Terpepet terpojokkan sip lah. Terpojokkan. Iki ketoke esuk mau mame sarapan apa sarapan? Sarapan, Pak. Sapa mau sing ngono? Sing ngomong. Aini. Sarapan apa, Nduk? Nasi, ora roti ya kan? Ketika mulai terpojok, maka Nabi Musa barulah berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami. Akhirnya diperintahkan Nabi Musa untuk apa? Mementungkan ya betul. Memukulkan tongkatnya ke lautan dan seketika laut membelah. Iki bukan anu lah ya, bukan tongkate tapi atas izin Allah. Ya, terbelah. Ya laut pun ya manut nunggu sampai selesai diperintahkan oleh Allah, maka dia terbelah. Meskipun sifatnya air tetap terus jalannya. Apakah terus akhirnya sampean bayangno akhirnya apa? Air kan tetap nabrak ngene kan. Cara aliran namanya air itu kan mesti jalannya kan gini. Nah, ini tetap jalan ke sini seret. Lah otomatis yang sini ketika mentok
kan bendungan kan berarti di sini. Kudunya muncak ini kan. Kuwi enggak biasa. Biasa kayak jalan biasa, enggak ngono kok muter meneh enggak. Jalannya biasa. Terus larinya air kemana? Kuasa Allah, Pak. Kuasa Allah ya kan. Itu tetap kayak biasa. Kalau logika kita kan ketika ini kan berarti kayak bendungan naik. Nah gitu terus. Itu enggak. Ini kayak biasa-biasa saja. Hanya terbelah tapi enggak menggigis biasa. Sampai bawah dasar laut. Maka diperintahkan untuk menyeberang lautan. Ketika nyeberang lautan, disinilah kekuasaan Allah diperlihatkan lagi. Hikmah dibalik kenapa Nabi Musa dan kawan-kawan memakai kuda perempuan. Kalau kuda itu aja perempuan ngopo? Nah, ngono lho. Kuda perempuan. Pakai kuda betina semuanya ke sana. Dan Fir'aun itu aja mbok anggap Fir'aun itu jangan dianggap kalau Fir'aun itu orang biasa. Fir'aun itu punya apa ya? Sungai Nil saja bisa diatur oleh Fir'aun. Diperintahkan sungai Nil untuk mengalir. Itu Fir'aun. Jadi jangan dikatakan bahwa Fir'aun itu enggak keren Fir'aun itu. Sungai Nil pengen enggak ngalir. Nah, bisa itu. Manut sama Fir'aun. Hebat. Tapi itu namanya istidraj. Paham ya? Istidraj itu memang sama Allah diberikan kekuatan, kehebatan, kesaktian. Makanya wong sakti ki jangan terlalu pede, jangan-jangan Allah istidraj pada kita. Kita bisa jalan di atas air, kita bisa jalan di atas api, kita bisa masak tanpa api. Gur disai ngene semisal sampean masak endog disai tok mateng menuju. Istidraj itu jangan-jangan itu istidraj. Pada akhirnya nanti Allah menjatuhkanmu kayak Fir'aun gitu loh. Hati-hati. Makanya para wali itu hati-hati banget, jangan-jangan sampai istidraj. Bukan ini, jangan dianggap sampai istidraj. Akhirnya Fir'aun itu tahu bahwa ini bukan Nabi Musa, ini bukan sihir. Akhirnya perintahkan ke Fir'aun itu memerintahkan kepada pasukannya berhenti semuanya. Ya kalau di sini mungkin berhenti gerak. Pokoknya Fir'aun di depan sendiri ku. Jarane Fir'aun lebih kencang daripada jarane wong liya, jarane raja kok. Apa meneh sing iso enek nyawane. Wong sungai Nil iso diatur karo Fir'aun. Kecepatan kuda iku lho. Fir'aun iku wis. Makanya Fir'aun di depan sendiri dan tahu bahwa ini adalah bukan sihir. Maka disuruh berhenti semuanya berhenti. Tapi ini tadilah hikmahnya. Jadi kadang-kadang itu sesuatu yang enggak masuk akal akhirnya harus diterima akal. Di logikanya itu tadi, kalau disuruh kejar-kejaran biar tidak terkejar, maka mestinya sama-sama menggunakan kuda jantan. Itu tidak, pakainya kuda betina. Memang sengaja dibuat terkejar. Paham ya? Nah, disinilah ketika kudanya Musa dan kawan-kawan dan kaumnya itu mulai nyebrang, disuruh berhenti, tidak mau berhenti. Ini bukan manusianya, tetapi apa? Karena mereka itu bawanya kuda jantan. Kuda jantan kalau kelihatan kuda betina, nah itulah maksudnya. Paham ya? Inilah hikmahnya. Jadi bukan orangnya yang bodoh, bukan Fir'aunnya yang bodoh-bodoh, tetapi kuda itu tidak mau. Karena apa? Sudah kelihatan para betina. Nah, kuda itu kalau dibuat lari, maka dirinya nggak boleh dikawinkan. Kalau dikawinkan lemes larinya. Itu kuda. Lah ketemu betina, maka
bagaimanapun kudu ngawin. Yuk kenceng, paham ya? Yuk kenceng lah, itu betina udah di depan, kalau disuruh berhenti ya ndak bisa, lari tetap semuanya. Fir'aun sudah nggak bisa apa-apa, kudanya sudah. Karena apa? Lebih berat syahwatnya kuda kok. Iya kan, terkenal. Makanya ada kuda apa susu liar itu apa? Susu kuda liar itu yang ngono maksudnya. Anak itulah di saking anu nih. Akhirnya ya sudah, Fir'aun dan pasukannya mati di tengah lautan sebagai iktibar, sebagai sejarah, sebagai pembelajaran. Bahkan bukan hanya itu, enggak tertelan oleh lautan tetapi diawetkan. Entah Qur'annya itu apa Bapak enggak hafal, memang perintahnya dalam nas Al-Qur'an itu memang diawetkan. Apa Fir'aun itu sebagai bahan pembelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Jadi diawetkan. Makamnya orangnya di mana? Muminya itu di mana itu? Pokoknya ada muminya. Jadi kalau suatu saat sampean bisa main ke sana ya daerah Arab apa gitu loh. Bapak pernah diceritai oleh guru Bapak itu di mana ya? Memang masih ada, muminya itu ada. Muminya Fir'aun itu ya. Itu ciriannya. Dan pada saat itu Fir'aun itu mau taubat. Sampean pernah dengar Fir'aun mau taubat? Iya kan. Fir'aun itu taubat ya. Ora trimo malaikat Jibril penak men ya kan. Pemelinti kok malah arep dianu. Jadi kadang-kadang sifat dengki ku ya eneng. Iya kan? Jajal nek Fir'aun gak didengkeni karo malaikat Jibril, awake dhewe iso ketemu Fir'aun ning surga. Iya kan? Iku. Lah awake dhewe ahli surga ya muga-muga lah. Ya pancen Nabi Muhammad itu pernah nangis gara-gara ketemu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu nemoni Nabi Muhammad. Terus malaikat Jibril itu enggak kayak biasa ngono. Koyo piye ngono. Piye pokoke akhirnya jarene Nabi Muhammad cara bahasane awake dhewe lah. Nek opo Jibril iki ketoke kok sampean kok gundah apa-apa to bahasane iki? Galau banget kene opo. Akhirnya Jibril itu cerita, ya Rasul, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyalakan api neraka. Tahan ya kan? Tahan. Iki lagi, depan sendiri biasanya jatuh dia. Itu akhirnya semua malaikat ketika Allah menyalakan api neraka itu semua malaikat takut. Takutnya apa? Akhirnya Jibril ingat bahwa kekasihnya Allah itu Nabi Muhammad. Saya ingat bahwa kekasihnya Allah semua ada pada tumpuan engkau ya Rasul. Makanya saya kesini, saya untuk tawassul, untuk meminta agar saya tenang di sini. Akhirnya Nabi Muhammad penasaran, neraka kaya apa sih? Neraka. Karena Nabi Muhammad gak pernah belum pernah ke neraka seperti Nabi siapa? Yang pernah ke neraka Nabi siapa? Nabi siapa? Yang pernah ke neraka siapa ya? Nabi Nabi Adam itu hanya di surga Om. Nabi Idris. Tadi saya mau bilang gitu, tapi saya tawaduk Pak. Ya gitu ya.
Nabi Idris ya kan. Nabi Muhammad tidak pernah ke neraka, jadinya pengen cerita. Ambilnya diceritakan kata Jibril, neraka itu kayak lubang-lubang besar. Kamu bisa bayangin, lubang besar di bawah yang tingkatannya ada 7. Yang paling bawah, kemudian atas. Jadi yang paling bawah itu nomor 7. Yang nomor 7, akhirnya Nabi Muhammad cerita, tambah penasaran lagi, ya Jibril, untuk siapakah lubang-lubang tersebut? Ceritakan dari mulai 7 sampai 1. Yang ke-7 untuk orang munafik. Orang munafik orang apa? Bukan muka dua. Bermuka dua. Ya, bermuka dua. Kalau di depan kayak ya sok-sokan manis, sabar dan lain sebagainya, tapi di belakang nah itu orang munafik nomor 7. Nomor 6 orang yang menyembah matahari. Kemudian orang yang menyembah berhala. Kemudian apa lagi? Nomor piro berarti? Nomor 4 untuk orang Yahudi. Nomor 5 untuk orang Nasrani. Terus sampai nomor 1 itu Nabi Muhammad Jibril itu berhenti berbicara. Akhirnya Nabi Muhammad itu penasaran, ya Jibril siapa? Nomor 1 ini siapa? Golongan siapa? Jibril gak berani jawab. Akhirnya sampai ditekan sampai 3 kali, barulah Jibril dengan sedih harus menjawab, umatmu ya Rasul, umatmu. Akhirnya dalam cerita itu malaikat ketika cerita kayak gitu sambil menangis. Kemudian Nabi Muhammad saking cintanya sama kita umatnya, beliau langsung tersujud sambil mengatakan ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Itu selama 3 hari 3 malam sujud. Yang bisa membangunkan hanya Bilal bin Rabah saat adzan. Jadi ketika adzan ke masjid, imami, habis itu kembali ke rumahnya sujud lagi. Tidak makan, tidak minum. Jadi hanya bangun dari sujudnya saat apa? Sholat tok. Lah, para sahabat kan penasaran, kenapa Rasul ini tidak pernah duduk-duduk di serambi masjid, kita mendapatkan ilmunya, kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh beliau. Akhirnya memberanikan diri sahabat Abu Bakar memberanikan diri untuk sowan kepada Rasul. Rasul pintunya diketuk sampai 3 kali tidak menjawab. Sedihnya bukan main itu. Abu Bakar sedih banget. Yang terdengar oleh Abu Bakar hanya Nabi mengatakan ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Gitu toh. Akhirnya sambil nangis, Bu, cara sampean nangis gero-gero, nangis apa? Nangis terseduh-seduh. Nah, sampai nangis terseduh-seduh ya. Apa yang nangis terseduh-seduh ketemu dengan malaikat siapa? Ketemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab, kenapa engkau ya Abu Bakar menangis? Diceritakan itu tadi. Sahabat Umar penasaran, datang ke Nabi Muhammad. Dan datang ke Nabi Muhammad sama kejadiannya kayak Abu Bakar, yang didengar hanya ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. 3 kali ketuk pintu tidak dijawab. Nangis sahabat Umar. Sahabat Umar nangis sama sedihnya kayak Abu Bakar. Ketemu Salman Al-Farisi. Di jalan ketemu Salman Al-Farisi, kemudian menceritakan apa yang kejadian yang telah diterima oleh sahabat Umar. Nah, Salman Al-Farisi tidak seberani Abu Bakar dan tidak seberani sahabat Umar, gak berani ngetok pintunya Nabi Muhammad. Akhirnya Salman Al-Farisi
menuju rumahnya anak beliau, yakni Siti Fatimah. Ketemu Siti Fatimah, diceritakan. Barulah Fatimah nangis ketika diceritakan bahwa abahnya 3 hari 3 malam tidak makan, yang disebutkan hanya ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Akhirnya Siti Fatimah menemui abahnya dan salam sampai 3 kali, salam ketiga baru dijawab karena mendengar suara putrinya. Itulah yang suara putri atau suara anak yang bisa membuat qurratu ain dan tatmainnul qulub. Saat orang tua gelisah, suara anaknya penyembuhnya. Oh ya. Jadi suara kita sebagai anak itu ditunggu oleh ibu kita, oleh bapak kita. Kalau di saat-saat beliau lagi gelisah, maka mendengarkan suara kita, ngobrol dengan kita, menatap wajah kita anaknya, itu akan menjadi obat. Nah, mendengar itu barulah Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dari sujudnya, baru kemudian menceritakan tentang kejadian bagaimana saya nggak nangis anakku. Kemarin Jibril menceritakan ceritakan semuanya, dan yang terakhir adalah untuk umatku. Maka itulah yang membuat saya tidak tidur. Mikirno awake dhewe umate. Cintanya Nabi kepada umatnya. Sementara kita bagaimana? Sholawat kita tiap hari berapa kali? Apakah sampai sholawatnya cukup pas tahiyat saja? Hah? Ini ya diperbanyak ya sholawat, diperbanyak. Salah satu ini mana? Enggak. Salah satunya nanti kita kalau mau ziarah Wali Songo ya, itu dalam rangka cinta kepada Kanjeng Nabi. Karena kata Kanjeng Nabi kan, ya kita ziarah pada wali-walinya Allah, kita jadinya Wali Songo kan. Kita jadinya ke Wali Songo, itu otomatis juga sangune yo tambah, otomatis sangune yo tambah, mesti yo nek dinone tetep 10 hari tetap. Tapi ini kita nggak bisa santai di jalan nanti, karena begitu set. Iya. Kalau kemarin itu bisa nyantai di sini agak lama, ketemu dengan alumni. Kita kan sudah rencananya kan sudah dipertemukan dengan alumni itu. Pertama kita nanti ketemuan di Semarang, kemudian di Sarang, itu ketemu alumni di sana. Tapi sekarang paling kalaupun ketemu ya hanya sekedar itu toh, nggak ada seremoni lah, karena kita nggak bisa santai. Nah, besok kita nyanyi. Hah? Mandinya di mana, Pak? Mandi nggak mandi? Kalau sampean nggak mandi, berarti ya naik mobil mabuk kabeh. Berarti kita mandi. Kan kita berhenti di rumah makan. Iya tetep mandi Tondo. Mandi. Cuma mandinya itu yang perlu diperhatikan. Mandinya jangan sama seperti mandi di pondok. 2 menit, Pak. Mau besut sudah selesai. Ojo kayak mandi ning pondok. Bapak ya angger berhenti ya tetep adus, nyiram awak minimal. Panas awak iki. Nyiram dah. Ini tetep mandi, gak mandi ya 10 hari gak mandi. Kita sampai Wali Songo. Ya memang
Ya benang sih menurut sampean lebih enak hanya sampai Jawa Tengah apa sampai Jawa Timur? Sekalian. Jadi kalau cerita ya Wali Songo ya kan. Wali Songo sampai tekan Gus Dur kita. Karena ada kewajiban. Nanti kita tetap berhentinya. Kalaupun agak lama berhenti mungkin di Mbah Mul abahnya Abi. Dan Jawa Tengah. Nanti di sana kita agak lama. Kemudian mungkin di Mojokerto di keluarganya Umi itu karena memang harus ziarah ke sana juga. Nah, rencananya yang agak lama ya kan sambil menuju pulang ya dibayar. Supaya itu Magelang itu sebelum. Kalau dulu yang dituju sih sebenarnya Candi Prambanan sama Candi Borobudur karena banyak juga Candi Prambanan di jalan itu ya dekat. Hah? Jogja kembali maksudnya? Maksud Bapak itu jadi kayaknya program kalian untuk yang ketemu turis itu belum tentu tercapai. Lah kita nggak tahu kok orang turisnya ada apa enggak nanti di Borobudur. Kalau di Prambanan tinggal di sana Pak. Nah kalau di Borobudur ya iya kan sama kan belum tentu ada kan soalnya. Allah. Yang penting sampean persiapkan saja nanti, jangan sampai hanya bisa tanya nggak bisa jawab. Bisa tanya nggak bisa jawab ya lucu. Terus nanti yang penting adalah apa? Jangan lupa selfie-nya. Sebagai bukti itu sebagai bukti. Iya, ya sama Bapak juga. Paling Bapak apa isone thank you. Foto saya. Terus jangan lupa lagi. Bapak loh ya. Nebeng loh makannya. 10 hari. Iya, pokoknya itulah. Ya tuh. Bapak busnya naiknya bareng dengan kalian. Masalah bus gede ku enenge bus neng Putri. Lah bus lanang iku cilik. Lah bus lanang otomatis gampang mabuk. Bapak milih sing gede. Nah, jadi Bapak kok melok karo bus gede. Piye-piye lah Bapak melok sing gede. Bapak iso tekan kono, syukur alhamdulillah sampean ringin agung. Ya toh? Jadi tekan ringin agung. Syukur kalau ada waktu karena ringin agung itu kan sudah cedak dengan Mbah Yehanan, Pak Soim itu. Nah, kalau dari Mbah Yehanan sudah dekat, maka hanya berapa menit kan nanti ke Lirboyo juga kan enak ke sanad guru-gurunya enak. Iya mestinya kalau ke Ringin Agung itu nanti sudah dekat dengan Bayi Hanan itu Pak Saim itu loh Kewagian. Nah dari Kewagian ke Lirboyo cuma berapa menit 10 menit kalau Bapak ngontel pakai sepeda ontel ke sana itu. Berarti ada kemungkinan mampir dulu. Iya banyak kalau kita cepet anunya itulah bisa mampir-mampir di situ kalau pengen semua. Bahkan ya itulah kalau kan kita ke Gusmik juga kan karena kita juga pakai wiridannya kan. Nah, bisa nanti ke makamnya. Itu daerah Kediri juga. Ploso itu. Ya kan? Di Ploso Lirboyo itu 15 menit naik ontel, naik motor yo paling 5 menit wis. Naik bis 2 menit dulu Pak. Ya enggak ya Macet Pak. bis kan yo rada ngene tapi jalannya jalan
Yang jelas ndak mungkin lah jalan kayak Lubuk itu ndak mungkin. Jalannya semuanya aspal. Sana. Enak sih mabukan apa enggak iki? Udah bisa, Pak. Mabukan sampean? Plastik. Ya, apa bapak yang mabukan nduk? Katanya dia disuruh nyium ban mobil, Pak. Hah? Katanya dia disuruh nyium ban mobil dari kamar. Kalau Bu Al itu mencium apa? Ban mobil. Bukan ban, mencium apa itu? Bukan, ayam Oh, yang buat fleksinya. knalpot malah. Bau anunya itu loh, bensinnya dibuka itu, dicium dulu. Itu ijazah dari mana itu ya? Ijazah dari mana? Itu ijazah itu dulu itu dicium bensin itu, habis itu nanti apa toa, cium lagi, muter lagi, cium lagi, muter lagi. Bu Ali itu dulu ngelakoni iku terus, saiki wis alhamdulillah wis sembuh itu. Bu Ali itu naik mobil dengan Bu Al nggak boleh mundur. Kadung salah toh, kadung salah. Waduh, iku dene mundur. Tapi nggak oleh mundur iku. Masalahnya mundur mutah Bu Al iku. Ya nanti tetap milih putra sing ado. Padahal iku ya salah ini tok. Tapi mundur iki kok Bu Al metu. Itu Bu Al dulu. Naik pas ngantar siapa ya? Ngantar mantenannya Pak Hasib atau siapa itu. Jadi mestinya simpangnya sini malah kelewat. Iki mundur ya. Bu Al mabuk. Akhirnya bablas dulu putarnya aja. Yang penting jangan mundur. Tapi sekarang Bu Al kemana-mana. Nah, nanti sampai cium itu ya. Jangan kenal pot. Main putok. Ya. Fa'atharna bihi naq'an. Jadi masih tentang apa mau? Kuda ya. Kuda liar. Kuda liar, tapi susune ya iso kenek ya. Ya iku mau korenah. Sak liar-liare wong wedok mesti kenek. Gaya. Pokoknya saya ndak mau ngene ya, klepek nyatane. Gampang wae. Iso. Fa'atharna bihi naq'a. Jadi mereka iki jam piro ya? Loh, jam 10 ora kroso. Iki jame sampai. Jam tahfidz. Jam tahfidz ngisor ya. Nanti pas di perjalanan jangan lupa selalu membaca ayat kursi. Jadi ngene lho. Iki baca ayat kursinya kok bakal lebih ngakeh sampean. Ketika naik mobil baca ayat kursi 3 kali. 3 kali apa 7 kali ya? Nanti Bapak lihat lagi kitabnya lah. Baca 7 kali. Nanti jalan. Nanti sampean turun lagi. Naik, baca lagi. Jadi kalau turunnya 30 kali berarti 7 kali 30. Lah mau ziarah kok. Enggak usah turun. Lah. Ini ijazah supaya selamat. Seandainya ya, gurunya Bapak itu pernah kecelakaan, tapi itu tadi karena selalu baca ayat kursi 7 kali, mobilku remuk. Masuk di dalam apa itu? Mobil gede apa jenenge? Nonton. Gak gede masuk itu, habis. Lah mestinya kan posisi beliau itu berada di depan. Ini sudah masuk dan remuk sampai bawah. Tapi beliaunya tidak apa.
Mobilnya wis ora ditinggo. Remuk-muk. Karena masuk di anu itu, tapi beliaunya enggak apa-apa. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh para kiai itu kalau masuk mobil ya baca ayat kursi 7 kali. Ya disempatkan itulah nanti. Sempatkan. Maka insya Allah selamat. Semisal remnya blong pun insya Allah tetap selamat. Kita loh mas. Nanti Bapak ingatkan ya. Bapak ingatkan ketika nanti sudah masuk mobil. Ini kenapa Bapak ceritakan dulu kepada sampean. Maksudnya biar sampean mengingatkan Bapak nanti. Selain baca subhanalladzi sakhkhara lana, nanti ketika mau berangkat sudah di dalam mobil, setiap kali turun dan naik mobil lagi jangan lupa baca itu. Jadi kalau pas Bapak besok lupa, sampai ingat Pak ayat kursi Pak lah ya, baru nanti Bapak ingatkan. Pertama kali tentu saja pas mau berangkat dari sininya, ya kan? Berangkat dari sini nanti Bapak ingatkan. Kalau sambil guyon, sambil apa, sampai nanti ceritakan, ingatkan teman-teman itu loh. Jangan lupa ayat kursi. Tapi membayangkannya tuh begini loh. Nanti di perjalanan itu sampai lu wis kewesel. Begitu turun, naik bisa cepat ngelike boga, wis kewesel. Apalagi nanti perjalanan dari Benda ke sini sudah nggak ada yang dituju lagi. Ya kan? Sudah nggak ada yang dituju ini. Wis turu tok paling sampai. Bablas sih nggak ada yang dituju lagi. Kalau sini berhenti lagi enak-enak tidur berhenti lagi enak. Apalagi sudah Jawa Timur nanti dekat-dekat semua, itu dekat. Kalau sampai Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan selamat semua, tidak ada yang harus dibawa pulang. Ya, tembal. Jadi ujian saya sampai. Alhamdulillah. Bisa bayar? Bisa bayar ya? Bisa bayar apa? Ada yang hebat nih hari ini. Sing gak ngantuk biasanya piro ngono. Lah wis nganggo alang-aling ya. Ngimpi apa? Ikut dia. Kelas ini ikut semua tuh. Bawa buku catatan masing-masing ya. Bawa HP masing-masing. Bawa masing-masing. Kalau sampai mau nitipin ke Bapak, titipkan 5 hari, 7 hari, 8 hari sebelum pemberangkatan, asal dititipkan ke Bapak. Asal dititipkan. Atau dititipkan sama wali kelas Pak Salam. Karena insya Allah Pak Salam juga ikut. Nah, insya Allah Pak Salam ikut. Iya. Kalau Pak Salam itu kita nggak apa-apa. Iya. Mesti melewat terus. Pak Salam tapi di kemungkinan ikut ikut di lah. Ya entahlah. Kalau Bapak nemeni Pak Salam ya berarti ya biar Pak Salam nemeni Bapak di bis Yang ikut itu Pak Soim, Bapak, Pak Salam, Pak Yatno, Miss Kiki, Ukti Ela. Nis, itu 6. Iya, itu dok. Siapa meneh ya? Ulangi. Mas Anang. Ya, itu. Jadi 7. Ya, insya Allah yang ikut ini. Hah? Enggak. Pas ujian tanya Pak Dian. Pak Karim enggak. Pak Karim ngurusi baksos. Bapak ya rencananya ikut. Rencananya, tapi entah kan lihat keadaan nanti. Mudah-mudahan pas Habib Fahmi di rumah. Amin.
kalau Habib Fahmi di rumah kan kita. Kalau enggak berarti kemungkinan enggak jadi ke Habib Fahmi. Iya. Ya, ini kan sudah di calling. Kira-kira jadwalnya sampai sana itu berapa, tanggal berapa? Kira-kira Habib Fahmi posisinya lagi di rumah atau tidak kan enggak tahu. Kalau pas lagi di rumah, kita diajak sekalian ke Habib Syekh. Solo kan dekat sana. Kalau Habib Syekh semisal nggak ada Habib Syekhnya, keluarganya Habib Syekh saja nggak apa-apa. Paling tidak kita tahu ke dalamnya ya kan. Jadi, enak kita dia. Dalam? Hah? Ngono ya kan? Sampai ya. Ya. Apa? Apanya yang gimana? MM-nya? Waktu masalah turis itu loh Pak, kan yang pakai bahasa kan kita enakan. Ya betul. Terus MM-nya gimana? Ya main rekreasi dewe. Tapi Pak, katanya Pak saya ini masih begitu Pak. Apa sih? Nanti kesini kan sampean kan bawa dapat pelajaran apa itu menjadi grup. Itu kayak dulu di Padang itu dulu itu. Kalau yang kemarin nggak tahu. Kalau panitianya Bapak dulu zamannya siapa sih yang ke Padang kelas 3-nya itu? Kelas 3 Aliyah. Kelas 3 MTS-nya Mbak Andini apa ya? Itu ada Pasaman loh. Pariaman itu gempa itu. Lah kalau itu ya nanti biar yang pengembangannya itu yang mungkin yang bahasa Inggris nanti dengan bisa juga kan. Tapi yang bahasa Arab ya mbuh, sing jahit ya mbuh, gak ngerti Bapak. Yang jelas ya wis. Iku urusane gurune sampean ya wis. Pesane Bapak mau apa? Aja guriso. Aja guriso tekok tok. Terus sampean dibalik tekok terus menengahi ngomong apa. Kan semisal kan namanya juga pembicaraan kan. Akhirnya dijawab gini. Terus ada pertanyaan yang karepe sampean ora mudeng dijawab. Lah iki lho. Aja sampai ngono lho, aja sampai ngisin-ngisini. Nah, terus nomor 2 apa? Enggak, kalau ketemu turis. Nah, selfie. Ya. Ya, pokoknya nanti jangan sampai ditanya nggak bisa. Kalau sampai tanya nggak bisa, tanya sama gurunya. Ya kan? Tanya sama Bapak. Nah, Bumi. Bisa, Bapak. Bapak selalu bisa ngeles. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.